Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 3 dari My Dearest Nemesis dimulai dengan Chaebol yang melecehkan Sujong. Ju Yeon mendorongnya ke kolam dan kemudian memanggilnya, sayang. Dia sadar dan mundur, mengklaim dia menyebut pria Chaebol itu baby. Dia mengoceh bahwa dia lapar dan dia dengan enggan membawanya ke sebuah kafe. Dia terganggu oleh boneka mainan lucu yang diberikan secara gratis. Dia pikir dia memiliki selera yang baik dan membiarkannya pulang. Di rumah, dia mencoba dengan hati-hati melepas gaun mahal yang dipinjamkan kepadanya. Lampu padam dan dia memperbaikinya. Ternyata, dia mendapatkan lisensi tukang listriknya untuk membantu ayahnya. Di restoran, Shin Won mengajari Ultimate Pro alias Hajin cara mempromosikan barang-barangnya secara online. Mereka menyentuh tangan dan keduanya terpengaruh. Dia meminta maaf tetapi dia bertanya-tanya apakah dia tertarik padanya. Dia menciumnya dan mereka tidur bersama. Keesokan paginya, dia menjatuhkannya di pasar tetapi dia menghentikannya untuk bertemu orang tuanya. Setelah dia pergi, dia mengunjungi orang tuanya yang terus-menerus mengomelnya karena menyerah. Dia berhenti dari pekerjaannya untuk menikahi cinta pertamanya yang dia kencani selama 10 tahun. Setelah dia berselingkuh dan mereka bercerai, dia membuka restoran yang hampir ditutup. Di tempat kerja, Ju Yeon adalah dirinya yang rewel seperti biasa saat dia menegur Sujong karena tidak mencuci kering gaun itu. Tapi dia menyukai bagaimana penampilannya padanya. Selama pertemuan, mereka juga berada di halaman yang sama dan tim terkejut. Keduanya menilai departemen store yang telah mereka pilih untuk memulai proses rebranding. Mereka menemukan seorang pria yang meributkan kacamata hitamnya yang rusak. Ju Yeon mencoba memarahinya tetapi Sujong masuk dan melakukan sihirnya. Dia membeli sepasang kacamata hitam baru dan ketika dia mencobanya, Ju Yeon menyadari bahwa dia adalah penyanyi rock favoritnya. Sujong merasa tidak enak padanya dan meminta tanda tangan dan selfie, berpura-pura itu untuknya. Ju Yeon bersyukur dan dia berharap dia tidak merasa malu karena memiliki hobi. Mereka memiliki momen manis saat dia memutuskan untuk menikmati hidup dengan bebas di depannya. Dia memberitahu Kwon bahwa Sujong adalah karyawan yang baik dan dia tidak akan memecatnya lagi. Demikian pula, Sujong memberitahu timnya bahwa dia adalah sutradara yang baik dan mereka terkejut. Malam itu, dia menemukannya bekerja larut malam dan menyuruhnya pergi, meskipun kasar. Sebagai renungan, dia menyuruhnya untuk menjaga gaun itu karena cantik. Kembali ke rumah, Ju Yeon hendak dengan hati-hati meletakkan tanda tangan di sarang rahasianya ketika Shin Won muncul dengan makanan. Tapi dia terganggu oleh Hajin dan bertanya tentang takdir. Ju Yeon langsung teringat pada strawberry yang menghancurkan hatinya. Dia memperingatkan Shin Won untuk tidak jatuh cinta dan mengejarnya ketika desainer menggodanya. Kemudian, dia memeriksa saudara perempuannya yang memiliki toko baru. Dia terganggu oleh berita pesanannya dikirim. Dia memikirkan Sujong yang menyuruhnya untuk menikmati gairahnya dan dia tersenyum. Di restoran Sulo, bertonton bunga, robot, dan patung es tiba atas kebaikan naga hitam. Hajin tidak terkejut dan ternyata dia adalah saudara perempuan yang dipesan Ju Yeon. Tentu saja, Sujong muncul dan dia kesal karena kedua gamer itu telah berhubungan. Ini bertentangan dengan persahabatan barunya dengan Ju Yeon. Mereka berakhir di lift yang sama di tempat kerja dan dia menggodanya tentang jam tangan pintarnya. Untuk melakukannya, dia meraih pergelangan tangannya dan dia menjadi gugup. Dia mencoba menghentikannya dan mereka mengunci mata. Lift terbuka untuk Kwon dan Sujong secara tidak sengaja memukul Ju Yeon saat mencoba melarikan diri. Saat mereka pergi, ketiganya menemukan mainan merah muda edisi terbatas. Ju Yeon panik saat dia berlari pulang untuk memeriksa apakah miliknya hilang. Sebuah kilas balik menunjukkan Ju Yeon yang patah hati pulang setelah penolakan Sujong. Neneknya sangat marah karena dia terlambat untuk peringatan orang tuanya. Dia terkejut dengan pakaiannya dan menyalahkan mainannya atas kematian putranya. Untuk menghukumnya, dia membakar semua mainannya termasuk yang diberikan orang tuanya. Saat ini, Ju Yeon menemukan mainannya di bawah lemari. Lega, dia kembali ke kantor hanya untuk menemukan timnya mengolok-olok pria manapun yang mungkin dimiliki mainan yang hilang itu. Dia menyebut Sujong munafik karena kata-katanya tentang tidak malu dengan hobinya sangat berarti baginya. Dia menuntut dia mengembalikan gaun itu yang menimbulkan masalah baginya karena dia sudah menjualnya.
Dia memutuskan dia tidak perlu memiliki teman karena pesanannya telah tiba. Ini adalah cahaya Rave tetapi berhenti bekerja karena steker yang rusak. Setelah beberapa penelitian, dia memutuskan bahwa toko, nomor 1 hardware, adalah yang paling dapat diandalkan. Tentu saja, itu dimiliki oleh ayah Sujong dan dia mengambil tugas itu. Di akhir My DRS Nemesis episode 3, Ju Yeon menonton dari garasi untuk memastikan anonimitasnya. Saat Sujong tiba di pintu masuk ruang rahasia, dia melihat tanda tangan itu. Dia juga menangkap wajahnya di CCTV. Dia mencoba berlari dan menghentikannya tetapi sudah terlambat. Dia membuka ruang rahasia dan masuk.